Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama aku Tias Putri Kalista. Aku dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris kelas 2A dengan NPM A1B025075. Di sini aku akan menjelaskan materi dari kelompok 1 yang berjudul Filsafat Pendidikan dan Teori Manajemen Pendidikan. Sebelum aku memulai presentasinya, ayo simak video berikut. Kalau sekarang lo berpikir bahwa pendidikan itu nggak penting, sudah terlambat, Sul. Lo udah rugi waktu, rugi biaya. Ya, waktu gua kuliah, gua pikir pendidikan itu penting. Tapi setelah gua keluar kuliah, gua baru ngerti ternyata pendidikan itu tidak penting. Nah, itu hasil pendidikan, Sul. Kalau lo nggak berpendidikan, lo nggak akan tahu bahwa pendidikan itu nggak penting. Makanya pendidikan itu penting. Gila lu ya. Bagaimana? Apakah menurut kalian pendidikan itu penting? Oke teman-teman, langsung saja kita memasuki materi. Yang pertama itu ada hakikat pendidikan. Nah, jadi pendidikan itu adalah proses pembelajaran dengan tujuan untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan karakter seseorang agar dapat menjalani kehidupan dengan baik dan berkontribusi bagi masyarakat. Baiklah, selanjutnya ada pengertian filsafat pendidikan. Jadi filsafat pendidikan ini merupakan upaya kritis dan mendalam untuk memahami hakikat manusia, pengetahuan, dan nilai dalam konteks pendidikan. Adapun landasan utamanya yang pertama ontologi, yaitu membahas apa sih hakikat pendidikan itu. Yang kedua ada epistemologi yang membahas bagaimana proses belajar mengajar itu terjadi. Dan yang ketiga ada aksiologi, yaitu untuk apa ilmu itu digunakan atau etika dan estetika. Selanjutnya ada tujuan filsafat pendidikan. Yang pertama ada memberikan arah, di mana filsafat pendidikan ini menentukan tujuan akhir dari proses pendidikan. Contohnya seperti ingin membentuk manusia seperti apa sih? Yang kedua ada landasan berpikir, di mana filsafat pendidikan menjadi dasar atau petunjuk bagi pengembangan kurikulum dan metode pengajaran. Yang ketiga ada kekritisan, di mana filsafat pendidikan ini menguji apakah benar asumsi-asumsi pendidikan yang sudah ada. Yang terakhir ada integritas, menyelaraskan antara teori di kelas dan praktik nyata di lapangan. Jadi kita tidak hanya mengajarkan atau mempelajari teori saja, tetapi mencoba untuk mempraktikkan apa yang sudah ada di teori atau apa yang sudah kita pelajari di kehidupan sehari-hari. Di sini kita akan membahas kegunaan filsafat pendidikan. Yang pertama ada bagi pendidik. Jadi, filsafat pendidikan membantu guru memahami peran mereka dan alasan di balik setiap tindakan yang mereka lakukan untuk mendidik siswa. Yang kedua, bagi kebijakan, yaitu menjadi standar dalam merumuskan sistem pendidikan nasional. Yang ketiga, solusi masalah, di mana filsafat pendidikan ini memberi sudut pandang alternatif dalam menyelesaikan problem pendidikan yang kompleks. Jadi kita tidak hanya memandang dari satu arah, tetapi dari berbagai arah untuk menyelesaikan problem pendidikan yang kompleks. Yang terakhir ada pengembangan diri, di mana filsafat pendidikan ini mendorong kekreativitas siswa dan membuka pola pikir dalam proses belajar. Selanjutnya ada aliran-aliran filsafat pendidikan. Yang pertama ada idealisme, yaitu pendidikan fokus pada pengembangan ide, moral, dan spiritual. Guru adalah model teladan. Jadi maksudnya itu murid itu tidak hanya pintar, tetapi mempunyai karakter dan sifat yang baik. Di sini, guru itu menjadi contoh dan teladan bagi siswa.
Selanjutnya itu ada realisme, di mana pendidikan itu menekankan pada dunia nyata, fakta, dan fokus pada penguasaan yang objektif. Selanjutnya ada perennialisme, yaitu pendidikan harus kembali pada nilai-nilai luhur dan kebenaran abadi atau klasik. Maksudnya, pendidikan itu belajar dari ajaran atau pemikiran lama yang dianggap selalu benar. Contohnya, karya-karya klasik. Selanjutnya itu ada pragmatisme, yaitu pendidikan adalah proses hidup itu sendiri yang fokus pada pemecahan masalah atau learning by doing, di mana kita itu tidak hanya mempelajari teorinya saja, tetapi harus membuktikan dengan mempraktikkan di kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada progresivisme, yaitu menempatkan siswa sebagai pusat pembelajaran atau student centered, yaitu menekankan perubahan dan kreativitas. Jadi, bukan hanya guru yang aktif, tetapi murid itu menjadi student centered. Contohnya itu seperti berdiskusi. Jadi, bukan hanya guru yang aktif, tetapi muridnya juga harus aktif agar terjadi perubahan dan kreativitas. Baik, kita lanjut ke definisi manajemen pendidikan. Jadi, manajemen pendidikan mempunyai pengertian, yaitu berupa rangkaian kegiatan atau proses pengendalian usaha kerjasama dalam bidang pendidikan. Adapun tujuan manajemen pendidikan yaitu untuk mencapai pendidikan yang tersusun secara sistematis di lembaga pendidikan formal atau berencana ya. Nah, di sini juga ada filosofi dari manajemen pendidikan, yaitu jika filsafat adalah ruh, maka manajemen adalah tubuh atau instrumen yang mewujudkan visi menjadi kenyataan. Jadi maksudnya itu filsafat di sini tuh sebagai ide atau tujuan besar, sedangkan manajemen ini sebagai tubuh yang menggerakkan agar tujuan tersebut benar-benar tercapai. Selanjutnya ada tingkatan manajemen. Jadi manajemen itu terbagi menjadi 3 tingkatan utama. Yang pertama itu ada manajemen puncak. Contohnya seperti CEO atau direktur yang mempunyai tugas seperti mengambil keputusan penting dan merancang rencana yang panjang. Yang kedua itu ada manajemen menengah, seperti manajer divisi contohnya. Nah, tugasnya itu bertanggung jawab menerapkan rencana dari manajemen puncak ke operasional, seperti penghubung. Nah, yang terakhir ada manajemen pelaksana, yang mana tugasnya bertanggung jawab serta melaksanakan rencana teknis di lapangan. Baiklah, selanjutnya ada fungsi manajemen. Jadi, efektivitas lembaga pendidikan itu bersandar pada 4 fungsi utama. Yang pertama itu planning atau perencanaan, di mana menyusun strategi yang selaras dengan nilai filosofis lembaga. Yang kedua ada organizing, yaitu perorganisasian, di mana mengatur SDM dan fasilitas agar sesuai dengan visi pendidikan. Yang ketiga ada actuating atau pelaksanaan, yaitu menggerakkan seluruh warga sekolah untuk bekerja sesuai semangat visi. Yang terakhir ada controlling atau pengawasan, yaitu evaluasi untuk memastikan praktik lapangan itu tetap konsisten dengan filosofi awal. Selanjutnya ada kegunaan manajemen pendidikan. Ada 3. Yang pertama itu kualitas, yaitu meningkatkan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan. Yang kedua itu ada efisiensi, yaitu mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada. Yang terakhir itu target, yaitu memastikan pencapaian tujuan institusional secara terarah. Baiklah, selanjutnya ada harmoni filsafat dan manajemen. Apa sih dampak jika keduanya tidak seimbang? Yang pertama, manajemen tanpa filsafat. Itu bagaikan manajemen robotik yang hanya mengejar angka dan laporan, tapi kehilangan makna kemanusiaan.
Yang kedua itu filsafat tanpa manajemen, hanya menjadi mimpi siang bolong karena konsep ideal tidak pernah terwujud akibat tata kelola yang berantakan. Baiklah, yang terakhir ada kesimpulan, di mana pendidikan pada hakikatnya adalah pembentukan masa depan manusia yang memerlukan filsafat sebagai ruh atau kompas untuk memberikan arah tujuan agar tidak kehilangan esensi kemanusiaan. Visi filosofis ini harus diwujudkan melalui manajemen pendidikan sebagai tubuh atau instrumen teknis yang menjalankan fungsi planning, organizing, actuating, and controlling agar tujuan institusional tercapai secara sistematis. Setiap kebijakan sekolah pun mencerminkan kacamata filsafat pemimpinnya, baik itu gaya kaku esensialisme, fleksibilitas, progresisme, maupun pendekatan humanisme yang menghargai keunikan siswa. Tanpa sinergi keduanya, pendidikan hanya akan menjadi manajemen robotik yang terjebak angka administratif atau sekedar menjadi mimpi di siang bolong karena teori yang tidak terkelola dengan nyata.